Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Adh-dhahru. Sekarang apa artinya? Huruf Ain. Apa? Iya. Ain. Zat selesai apa? Udah. Adh-dhahru irkabu sudah? Oh. Pasang. Adh-dhahru irkabu. Bismillahirrahmanirrahim. Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wala banu tari yusrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wala ladzi yarkabu yusrabu an-nafaqatu. Adh-dhahru punggung. Punggung maksudnya punggung kendaraan, unta, kuda dan sejenisnya. Itu yurkabu, boleh dinaiki. Binafaqati dengan memberi nafkah. Memberinya nafkah. Idza kana apabila punggung kendaraan itu marhunan digadekan. Artinya begini loh. Kalau misalnya saya utang sama orang namanya Paijan, saya punya apa itu namanya, kuda, kudanya sebagai jaminan. Paijan tadi kan kalau kuda tidak dikasih makan berarti kudanya lapar, berarti dia harus ngasih makan, maka dia berhak untuk naiki kuda saya. Wala banu dari dan susu. Dari itu binatang yang bisa diambil susunya. Bisa kambing, bisa unta, bisa sapi. Itu yusrobu diminum susunya maksudnya. Binafaqati dengan memberi nafkah. Saya pinjam uang 5 juta. Saya punya gadean kambing itawa. Nah, yang mengutangi saya kan makani kambingnya, kalau dimakan mati. Nah, dia boleh mengambil susu kambing itu. Iya, karena marhunan jika itu atau zar tadi binatang yang punya susu tadi marhunan digadekan. Wa alladzi yarkabu wa yasrabu an-nafaqah. Wa 'alal ladzi dan wajib atas orang yang yarkabu menaiki wa yasrabu dan memberi dan meminum susu an-nafaqatu nafaqah. Ini gini. Kalau misalnya saya tadi kembali ke punya kuda saya gadekan. Kalau misalnya yang ngasih makan tadi yang gade, dia berhak makan dan berhak numpak kendaraan atau minum susunya. Beda kalau saya yang ngasih makan. Kalau dia nggak mau naik atau mau ngambil susu, berarti dia wajib memberi nafkah pada binatang itu. Harful ain, huruf ain. Aidul maridi, orang yang menjenguk orang yang sakit. Itu yakhudu fi rahmah. Yakhudu masuk dalam rahmat. Rahmat Allah, kasih Allah. Wa idza jalasa indahu, fa idza maka apabila jalasa ia duduk indahu di samping orang sakit, amaratu rahmah, ghamaratu rahmah, rahmat menyelimutinya, dia dipenuhi rahmat. Jadi orang itu dianjurkan untuk nengok orang sakit.
Kalau dia nengok, ya, ibaratnya masuk dalam rahmat. Dia duduk, ya, dari kelilingi rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Alimun yuntafa'u bi ilmihi khairun min alfi abidin. Alimun, orang alim, orang berilmu yang yuntafa'u dimanfaatkan bi ilmi dengan ilmunya, itu khairun min alfi abidin, khairun lebih baik min alfi abidin daripada 1000 orang ahli ibadah. Karena apa? Ahli ibadah itu manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang alim yang ilmunya dimanfaatkan, itu manfaatnya untuk banyak orang. 5 orang memanfaatkan ilmunya, nanti yang 5 nyebar yang 5 terus, itu unlimited. Tapi orang ahli ibadah itu untuk dirinya sendiri. Maka dulu ada cerita Imam Hambali itu sering memuji Imam Syafi'i. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Hambali. Nah, putrinya Imam Hambali heran. Katanya Imam Syafi'i itu hebat. Kok semalam kayaknya satu, makannya kok banyak ya. Orang berilmu kok makannya banyak. Yang kedua, kok semalam tidak sholat. Orang berilmu tidak tahajud. Yang ketiga, kok pagi tadi sholat subuh jadi imam kok tidak wudhu dulu ya. Itu hebat apaan? Biasa tuh. Nah, paginya komplain sama ayahnya Imam Hambali. Klarifikasi. Imam Syafi'i menjawab, saya memang makan banyak. Makanan itu banyak penyakit. Makanan orang yang haram itu banyak penyakit. Tapi makanannya Imam Ahmad bin Hanbal itu penuh berkah. Dan saya ingin dapat berkah yang banyak, maka saya makan banyak. Yang kedua, saya tadi malam itu memang tidak sholat tahajud. Imam Hambali itu semalam itu sholat tahajud. Imam Hambali itu kalau sholat itu sehari 300 rakaat. Kenapa? Karena ada banyak masalah fikih yang terpecahkan dari malam. Allah membuka pintu hati saya, masalah fikih terpecahkan. Saya tidak ingin terlewatkan, maka saya tidak sholat. Yang ketiga, saya tadi pagi sholat subuh tidak wudhu dulu. Kenapa? Karena saya sejak isya belum batal. Apa Imam Hambali? Nah, apa yang Bapak kerjakan dengan apa yang Imam Syafi'i kerjakan jauh lebih baik yang Imam Syafi'i kerjakan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu memecahkan masalah fikih yang itu bermanfaat bagi semua orang. Tapi Bapak semalam sholat tahajud hanya bermanfaat bagi Bapak sendiri. Nah, itu manfaat daripada orang yang punya ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Coba kalau dihitung, ada satu orang misalnya satu orang Said Maliki Mekah punya murid misalnya muridnya 1000. Yang 1000 tadi masing-masing punya murid. Ada yang 500, ada yang 100, ada yang 700, ada yang 1000, ada yang lebih. Berarti apa? Imam Said Maliki punya amal banyak sekali. Misalnya Bakai Anwar Mansur Lirboyo, santrinya berapa puluh ribu. Santri berapa puluh ribu itu nanti punya santri berapa? Wah, udah itu berarti lebih baik daripada yang ahli ibadah 1000. Kenapa? Ahli ibadah hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang yang punya ahli ilmu untuk manfaatnya untuk orang banyak.
Orang banyak bisa ngerti sholat yang benar, bisa ngerti puasa yang benar, bisa ngerti baca Quran yang benar, bisa ngerti zakat yang benar, bisa ngerti pembagian ahli waris yang benar, bisa ngerti jual beli yang benar, bisa ngerti haji yang benar. Itu karena apa? Karena alimun yuntafa'u bi ilmihi. Hadis ketiga. Ajaban li amril mukmin. Alangkah mengagumkannya urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu la khairun. Inna amrahu sesungguhnya urusan orang mukmin itu kullahu semuanya la khairun mesti baik. Ada lamnya lam taukid. Walaisa dzalika dan tidak ada itu li ahadin bagi seseorang illa lil mukmin kecuali bagi seorang mukmin. Kenapa? In asobathu sarra'u syakar. In asobathu apabila menimpanya atau mengenainya sarra'u kebahagiaan syakara orang mukmin tadi bersyukur. Fakana khairan lahu. Fakana maka hal itu khairan lebih baik lahu baginya. Wa in asobathu dan apabila menimpanya dharra'u kesusahan, kesempitan, sabaro dia sabar. Fakana khairan lahu. Fakana maka hal itu khairan lahu lebih bagus baginya. Jadi orang beriman loh ya. Syaratnya beriman. Orang beriman itu dalam keadaan bagaimanapun juga baik. Dia senang baik, dia susah baik, dia punya uang baik, dia kehilangan uang ya tetap baik. Kenapa? Saat senang dia syukur, syukur dapat pahala. Saat dia susah dia sabar, sabar juga dapat pahala. Malah orang bersabar itu dapat pahala tanpa bercapek-capek ria. Ada orang difitnah, ada orang dibully, ada orang dilecehkan, ada orang dihina, dia diem saja dapat pahala. Pahala apa? Pahala tahajudnya yang memfitnah, pahala puasanya yang membuli, pahala duhanya yang menghina, pahala ya udah pahalanya banyak. Maka tidak perlu susah, tidak perlu sedih ketika kita kok dibully orang, disalahkan orang, perasaan sudah benar tapi tetap disalahkan, perasaan sudah baik tapi masih dicemarkan nama baik. Berarti apa? Berarti itu dapat pahala tanpa susah payah beramal. Ajibtu lil mukmini. Ajibtu aku kagum, aku heran lil mukmini bagi orang beriman. Kenapa? Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lam yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Lam yaqdi tidak memutuskan lahu baginya qada'an satu keputusan illa kecuali kana keputusan tersebut khairan lebih baik lahu baginya. Orang mukmin dikasih keputusan apapun oleh Allah itu baik baginya. Kadangkala dibikin miskin oleh Allah, kemiskinannya membuat dia ringan hisabnya. Kadangkala diberi kekayaan oleh Allah, kekayaannya membuat dia rajin berderma. Apik kabeh. Miskin ya apik, sugih ya apik. Kadangkala Allah kasih sehat baginya, sehatnya membuat dia rajin ibadah. Kadangkala Allah timpakan sakit padanya, sakitnya dia menggugurkan dosa-dosanya. Akhirnya apa? Mestinya orang itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah. Kan Allah waliyul mukminin. Allah itu walinya orang mukmin. Dan wali itu apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa susah. Semua diterima dengan baik. Gak takut kenapa? Kabeh ono sing ngrampungi ya Gusti Allah. Gak usah kenapa? Semua ndak lepas dari kehendak Allah. Kalau punya keinginan tidak tercapai, orang pun tetap tersenyum. Kenapa? Karena itulah pilihan yang ditetapkan oleh Allah. Mau kerja ke luar negeri, ternyata tidak lolos tes, tidak susah, berarti ke luar negeri tidak baik bagi saya. Daftar pegawai negeri tidak lolos, tetap senyum. Kenapa? Berarti pekerjaan sebagai pegawai negeri tidak cocok bagi saya. Udah sayang sama orang, terlanjur sayang, ternyata tidak berjodoh, tidak susah. Kenapa? Karena Allah pasti pilihkan yang terbaik bagi saya. Jadi apa-apa kae dianggap apik bagi orang beriman. Sehingga apa? Kita la khaufun alaihim wa la yahzanun. Hidup orang beriman itu harus bahagia. Harus bahagia. Saya bahagia gimana? Dua tadi. Kalau dapat senang dia bersyukur, kalau ditimpa kemalangan dia bersabar. Dia berdoa memohon kepada Allah belum diberi, dia tetap sabar senyum. Ini adalah lika-liku perjalanan. Hidup tak selamanya mulus. Jalan tidak terbentang lurus rata, tapi penuh tikungan. Kadang naik, kadang turun, kadang merata, kadang halus, kadang terjal. Itulah jalan hidup orang. Hanya saja kelokannya, tikungannya itu yang berbeda-beda tiap orang. Ada yang punya masalah dengan kekayaan. Urip kok melarat toh ya. Problemnya apa? Melarat. Ada lagi yang masalahnya bukan kekayaan, sugih, tapi masalahnya tentang kesetiaan. Suamiku kaya tapi kok ternyata dia jadi rebutan perempuan lain. Mau direbut oleh para pelakor. Mestinya gitu. Semua orang pasti punya problem. Tidak ada yang tidak punya problem. Ajibtu lil mu'minin wa jazaa'in nasaqam walau ya'lamu ma lahu fis suqmi habba ayakuna saqiman hatta yalqallahu azza wa jalla. Ajibtu, aku heran lil mu'minin pada orang mukmin, wa jaza'i, dan susahnya, sedihnya, minas suqmi, karena sakit. Walau ya'lamu, seandainya dia tahu malahu, apa yang dia dapat, apa yang baginya fis suqmi, dalam sakit, ahabba ayakuna saqiman, dia lebih senang jadi orang yang sakit. Hatta yalqallaha, sampai ia bertemu dengan Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena orang sakit dihapuskan dosa-dosanya. Karena orang sakit diangkat derajatnya. Sehingga apa? Besok di akhirat orang yang sehat bisa iri pada orang yang sakit. Kenapa? Yang sakit terlihat tidak tahajud, terlihat tidak duha, terlihat tidak sholat hajat, tapi kok derajat tinggi. Kenapa? Karena dia dikasih sakit, dia bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang sehat, meskipun dia ibadah, barangkali ibadahnya karena punya pamrih-pamrih lain daripada urusan-urusan duniawi.
selanjutnya panjang banget besok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.